Selamat malam. Pada malam hari ini kita akan masuk dalam ibadah pendalaman Alkitab. Kita mau menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita persiapkan hati kita sehingga apa yang Tuhan mau kerjakan, apa yang Tuhan mau buat dalam hidup kita, kita boleh mengerti dan pahami melalui setiap sabda firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Kita akan masuk dengan pujian Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jalikanku, jamahlah ku. Sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah jalikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung selalu, amin, dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jalikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia,
kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Sungguh Tuhan, kami rindu Kau Yesus. Kami rindu Kau Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya Yesus. Kami rindu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Yesus. Haleluya. Oh haleluya Yesus. Berkaryalah Tuhan, bekerjalah Yesus. Kami rindu Kau Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami rindu Yesus. Kami perlu, kami perlu Kau Tuhan. Kami rindu Kau Tuhan. Bekerjalah Yesus, bekerjalah Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh terima kasih Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus. Amin. Penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Amin. Allah Roh Kudus. Amin. Ubah hatiku, jadikanku
Kami rindu akan lawatan dan jamahan-Mu Bapa. Jika sebentar Tuhan kami mau dengar sebagian daripada firman-Mu, tutup bungkus kehidupan kami. Dimanapun kami dengar setiap sabda firman-Mu, biarlah Engkau bertahta dan bekerja Yesus. Engkau yang bukakan dan singkapkan setiap selubung firman-Mu untuk boleh kami mengerti dan pahami Bapa. Terlebih lagi Tuhan, kuasai hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Engkau memberkati, Engkau mengurapi Yesus. Sehingga apa yang hamba-Mu sabdakan, apa yang hamba-Mu sampaikan, boleh kami pahami dan kami mengerti Yesus. Dan setiap firman yang tertabur dan tertanam, dan kiranya dapat bertumbuh dalam hati kami Yesus. Terlebih lagi berbuah Tuhan, menjadi berkat, menjadi kesaksian dimanapun umat-Mu berada dan tinggal Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami akan siapkan hati kami mendengar sebagian daripada firman-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dan kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan lanjutkan. Minggu lalu saya sempat ajak untuk kita mundur, melihat apa yang menjadi penyebab Ruben sampai melanggar kekudusan ayahnya dengan meniduri Bilha, gundik ayahnya ya. Kita sudah pelajari. Sekarang kita mau lanjut, yaitu nubuat Yakub tentang Dan. Ada di dalam Kejadian 49 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Adapun Dan, ia akan mengadili bangsanya sebagai salah satu suku Israel. Semoga Dan menjadi seperti ular di jalan, seperti ular beludak di denai yang memakut tumit kuda, sehingga penunggangnya jatuh ke belakang. Aku menanti-nantikan keselamatan yang daripada-Mu ya Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Yakub menubuatkan tentang anaknya yang bernama Dan. Nah, puji Tuhan. Apa arti nama Dan? Kita lihat dulu. Dan itu artinya keadilan atau penghakiman. Keadilan atau penghakiman. Haleluya. Jadi di sini di ayat ini, ayat 16 dikatakan, adapun Dan, ia akan mengadili bangsanya sebagai salah satu suku Israel. Mengadili, siapa yang bertugas mengadili? Hakim. Nah, jadi saudara, orang yang bertugas mengadili kan hakim. Nah, kalau kita melihat juga di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 13, saudara, kita akan melihat, sebetulnya dicatat pasal 13 sampai 16 ya, yaitu tentang hakim, salah satu hakim Israel yang sangat terkenal. Kita pasti tahu namanya Simson. Kita melihat ya, mari kita lihat dulu. Pasal yang ke-13. Haleluya. Pasal 13 Hakim-Hakim. Judulnya lahirnya Simson. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Pada waktu itu ada seorang dari Sora. Sora itu daerah barat, sebelah barat Yerusalem. Dia memang berbatasan dengan daerah Filistin.
dari keturunan orang Dan. Ya, jadi pada waktu itu ada seorang dari Sora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian. Memang engkau mandul tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, saudara lihat ya, Tuhan tahu keadaan kita. Mungkin ada di antara kita yang kondisinya seperti orang mandul. Mandul ya pasti tidak beranak. Tetapi Tuhan berfirman, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Tuhan berkuasa, saudara, haleluya. Oleh sebab itu peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya takkan kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang Nasir Allah. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Haleluya. Saudara, kita melihat Tuhan berfirman, Dia bisa merubah keadaan-keadaan yang mustahil yang sedang kita hadapi. Haleluya. Istri Manoah jelas dikatakan mandul, tidak beranak. Tetapi Tuhan datang. Haleluya. Kita tentunya mengharapkan lawatan Tuhan ya. Di luar perkiraan, istri Manoah dilawat oleh Tuhan. Haleluya. Mari kita mengharapkan lawatan Tuhan, saudara. Menantikan Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, kata Yesaya. Saudara, orang yang menantikan Tuhan tidak akan dipermalukan. Amin, amin. Jadi mari saudara, kita nantikan lawatan Tuhan. Di luar dugaan, istri Manoah dilawat oleh Tuhan. Tuhan hadir. Haleluya. Dan Tuhan berfirman, engkau memang mandul dan tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari biarlah kita rindukan Tuhan senantiasa. Biarlah Dia melawat kita. Dan ketika Dia melawat keadaan-keadaan yang buruk, firman Tuhan katakan Yesus menjadikan segala-galanya baik. Yang tidak baik menjadi sangat baik. Mari kita buka hati, kita mengundang Dia. Kita rindukan Tuhan, lawat aku Tuhan. Lawat aku Tuhan. Supaya keadaan-keadaan yang tidak baik, keadaan-keadaan yang sudah tidak ada harapan, dikatakan mandul, tidak beranak. Tetapi ketika lawatan Tuhan datang, saudara, kita melihat di situ ada firman yang disampaikan. Dan Alkitab katakan firman yang keluar tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin. 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 Haleluya. 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 Ayat 6. Kemudian perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata, telah datang kepadaku seorang abdi Allah yang rupanya seperti rupa malaikat Allah. Amat menakutkan. Sebetulnya bukan menakutkan ya, karena setiap orang yang alami lawatan Tuhan biasanya tidak tahan dengan kekudusan Tuhan. Tidak kutanyakan dari mana datangnya dan tidak juga diberitahukannya namanya kepadaku. Tetapi ia berkata kepadaku, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu janganlah minum anggur atau minuman yang memabukkan. Dan janganlah makan sesuatu yang haram. Sebab sejak dari kandungan ibunya sampai kepada hari matinya, anak itu akan menjadi seorang Nasir Allah. Lalu Manoah memohon kepada Tuhan, perhatikan. Katanya, ya Tuhan,
Berilah kiranya abdi Allah yang kau utus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu. Maka Allah mendengarkan permohonan Manoah, sehingga malaikat Allah datang pula kepada perempuan itu ketika ia duduk di padang, dan ketika Manoah suaminya tidak ada bersama-sama dengan dia. Kemudian perempuan itu segera berlari memberitahukan kepada suaminya. Katanya kepadanya, orang yang datang kepadaku baru-baru ini menampakkan diri pula kepadaku. Lalu bangunlah Manoah dan mengikuti istrinya. Setelah sampai kepada orang itu, berkatalah ia kepadanya, engkaukah orang yang telah berbicara kepada perempuan ini? Jawabnya, benar. Lalu kata Manoah, dan apabila terjadi yang kau katakan itu, bagaimanakah nanti cara hidup anak itu dan tingkah lakunya? Jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, perempuan itu harus memelihara diri terhadap semua yang kukatakan kepadanya. Janganlah ia makan sesuatu yang berasal dari pohon anggur. Anggur atau minuman yang memabukkan tidak boleh diminumnya, atau sesuatu yang haram tidak boleh dimakannya. Ia harus berpegang pada segala yang kuperintahkan kepadanya. Kata Manoah kepada malaikat Tuhan itu, perkenankanlah kami menahan engkau di sini supaya kami mengolah anak kambing bagimu. Tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, sekalipun engkau menahan aku di sini, hidangkanlah. Itu tidak akan, hidanganmu itu tidak akan kumakan. Tetapi jika engkau hendak mengolahnya menjadi korban bakaran, persembahkanlah itu kepada Tuhan. Sebab Manoah tidak mengetahui bahwa dia itu malaikat Tuhan. Haleluya. Kemudian berkatalah Manoah kepada malaikat Tuhan itu, siapakah namamu? Sebab apabila terjadi yang kau katakan itu, maka kami hendak memuliakan engkau. Tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepadanya, mengapa engkau juga menanyakan namaku? Bukankah nama itu ajaib? Sesudah itu Manoah mengambil seekor anak kambing dan korban sajian, lalu mempersembahkannya kepada Tuhan di atas batu. Lalu diperbuatnya keajaiban sementara Manoah dan istrinya memandanginya. Sedang nyala api itu naik ke langit dari Mesbah, maka naiklah malaikat Tuhan dalam nyala api Mesbah itu. Ketika Manoah dan istrinya melihat hal itu, sujudlah mereka dengan mukanya sampai ke tanah. Haleluya. Puji Tuhan. Satu pengalaman yang luar biasa, saudara. Saya rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya rindu lawatan Tuhan. Saudara, mari rindukan lawatan Tuhan. Saya percaya ketika dia melawat, pergumulan, kondisi-kondisi kita yang sulit, mustahil, sangat tidak baik. Saudara, ketika Tuhan melawat, malaikat Tuhan datang, saudara, kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Kita akan melihat hal yang luar biasa terjadi. Dan saudara, haleluya. Suami istri mana yang tidak merindukan datangnya anak di dalam keluarga? Mungkin sekian lama tidak dicatat, puluhan tahun mungkin, Manoah dan istrinya, sebab itu satu aib kalau tidak punya anak. Manoah dan istrinya menantikan saat mereka bisa punya keturunan. Tetapi di luar dugaan, Tuhan datang melawat mereka. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Mari kita nantikan Tuhan. Tunggu Tuhan. Haleluya, dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Ketika Tuhan melawat, maka perkara heran terjadi.
maka hal yang luar biasa terjadi. Maka keadaan mustahil menjadi tidak mustahil. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita akan lanjutkan minggu depan. Saya rindu kita menyembah Tuhan. Haleluya. 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 Yesus, haleluya. Haleluya. Mari kita buka hati, kita rindukan lawatan Tuhan. Kita mengundang Dia untuk datang melawat kita. Haleluya. Saat aku menyembah Tuhan, haleluya, Yesus. Saat aku menyembah Tuhan, hadirat-Mu aku rasakan. Jamahku, jamahku, jamahku Tuhan. Ku tanggalkan segala bebanku saat aku menyembah Tuhan. Hadirat-Mu aku rasakan. Jamahku, jamahku, jamahku Tuhan. Ku tanggalkan segala bebanku. Roh Kudus, Roh Kudus, ku yakin Kau hadir di sini. Penuhiku, penuhiku, penuhiku Tuhan. Ku mau bebas menyembah-Mu Tuhan. Saat aku menyembah Tuhan, hadirat-Mu aku rasakan. Jamahku, jamahku, jamahku Tuhan. Ku tanggalkan segala bebanku saat aku menyembah Tuhan.
lawat kami seperti Engkau melawat istri Manoah, seperti Engkau melawat Manoah dan istrinya. Tuhan, kami tahu, kami percaya ketika Engkau melawat, sesuatu pasti terjadi Tuhan. Istri Manoah mandul dan tidak beranak, sangat jelas. Tetapi Engkau datang untuk merubah keadaan mereka yang mandul dan tidak beranak, untuk melahirkan seorang nasir Allah. Haleluya. Lawat kami Tuhan, lawat kami hamba-Mu, lawat kami umat-Mu. Engkau tahu keadaan-keadaan mandul, Engkau tahu keadaan-keadaan yang tidak baik yang sedang terjadi Tuhan. Kami percaya ketika Engkau melawat, Engkau berkuasa merubah keadaan-keadaan mandul, tidak beranak, keadaan-keadaan yang buruk Tuhan. Engkau merubahnya. Haleluya. Betapa bahagia Manoah dan istrinya. Karena di luar pemikiran mereka, Engkau datang melawat mereka Bapa. Engkau bukan hanya memberi harapan, tetapi Engkau menyatakan kuasa-Mu. Apa yang mustahil bagi mereka tidak mustahil terjadi Tuhan. Haleluya. Lawat kami Tuhan, supaya keadaan-keadaan yang mustahil yang kami hadapi, kami alami. Kami mengalami ketidakmustahilan karena Engkau melawat, karena Engkau bekerja. Engkau merubah keadaan-keadaan kami yang tidak baik ya Tuhan. Mari Tuhan, mari. Kami rindu dan kami butuh lawatan-Mu. Mari Roh Kudus, mari. Mari Tuhan, betapa bahagianya orang yang Kau lawat. Betapa bahagianya Tuhan. Kain kapung mereka Engkau buka ya Tuhan. Engkau membuat mereka tertawa. Engkau membuat kaki mereka seperti kaki rusa, melompat, menari di dalam sukacita. Kabut gelap yang menutupi hati pikiran mereka bertahun-tahun, puluhan tahun, terkoyak. Mereka melihat mentari kemuliaan-Mu bersinar. Mereka melihat pelangi kasih-Mu, dan mereka bersukacita ya Tuhan. Tuhan, buat kami bersukacita karena melihat perbuatan-Mu yang besar, karena mengalami kuasa-Mu yang besar Tuhan. Dan itu membuat kami bersorak-sorai, membuat kami menari melompat Tuhan. Itu membuat mulut kami penuh dengan pujian, pengagungan. Itu membuat kami sujud bertelut, tersungkur di kaki-Mu ya Tuhan. Betapa indahnya ya Tuhan, betapa indahnya lawatan-Mu. Lawati kami Bapa, lawati kami. Lawati kami, lawati kami Tuhan. Nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan. Nyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Kami mau tinggal terus di hadirat-Mu. Kami merasakan Kau hadir dan kami mau tinggal di hadirat-Mu Tuhan. Sebab di hadirat-Mu kami puas, di hadirat-Mu hati kami bersukacita. Di hadirat-Mu setiap belenggu dilepaskan, dipatahkan. Gok itu dipatahkan oleh urapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, teruslah lawat kami, teruslah lawatlah kami Tuhan. Berjalanlah dengan kami di setiap waktu dan musim yang kami lewati. Kami tidak mampu tanpa Engkau Tuhan. Dan kami tidak mau hidup dan berjalan sendiri Tuhan. Kami mau Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Berkati kami semua, berkati umat-Mu. Berkati, berkati. Firman-Mu yang keluar tidak akan kembali sia-sia.
Firman-Mu melawat hamba-Mu secara pribadi. Firman-Mu melawat umat-Mu. Setiap telinga yang mendengar, Engkau lawat, Engkau jamah. Setiap pelayan-Mu Engkau lawat, Engkau jamah. Makasih Tuhan, kami bersyukur. Kami serahkan semua, kami akhiri di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.